hidup saya kok begini banget dari kecil. Udah dewasa juga masih disakitin. Pedih banget Pak hati saya Pak. Sakit banget digituin. Mana keadaan hamil. Terus dia nggak tanggung jawab, bingung mau ngadu ke siapa. Saya juga kan di sini numpang. Jadi di sini, di daerah sini numpang juga sama orang lain. Numpang. Kalau mau lahiran memerlukan? Iya, memerlukan biaya Pak. Sudah ada biayanya belum? Belum Pak, belum sama sekali. Hamil udah mau nginjak 8 bulan tapi saya belum punya perlengkapan sama sekali Pak. Ada rezeki dari Tuan Haji Abdul Rakub untuk peralatan bayi ya. Makasih Pak. Mampir ke rumah yang rawat saya. Di sebelah mana? Di sebelah sana Pak. Boleh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di konten hari ini jujur ya, saya dengarnya sangat sedih sekali, miris sekali sahabat. Karena ada salah seorang warga yang ngasih tahu kepada saya bahwa di daerah Majalengka Selatan ini ada seorang ibu hamil yang usia kandungannya sudah hampir 8 bulan. Beliau ditinggalkan begitu saja. Nah, Pak Rahmat tolong dibantuin, katanya beliau mau melahirkan, tidak memiliki biaya, apalagi jejaknya si ibu hamil tersebut tidak memiliki apa-apa, jadi bisa dikatakan hidup sebatang kara. Dan saya pun belum tahu persis. Untuk lebih jelasnya nanti kita ajak sedikit dialog beliau. Kebetulan sekarang saya mendapatkan titipan uang amanah, uang zakat dari Tuan Haji Abdul Rakub Singapura. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Tuan Haji Abdul Rakub yang selalu bantuin orang-orang yang memerlukan. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, amin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah sahabat, ini Neng Mut ya kalau nggak salah. Tadi saya udah ke lokasi rumahnya, tapi di sana lagi memperingati acara 17 Agustus, jadi banyak musik gitu. Saya ajak ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Namanya teh? Muti. Oh gitu. Iya. Usianya berapa tahun? 25 Pak. Iya. Statusnya apa? Kalau dibilang punya suami, tapi suami saya ninggalin saya. Loh kok bisa? Iya, dia bilangnya mau kerja ke Bali. Udah beberapa bulan ini ternyata dia sama cewek lagi Pak di sananya. Ya Allah, ditinggalin begitu saja? Iya. Enggak bohong? Enggak. Terus itu kelihatannya kan kayak lagi... Iya, saya lagi hamil mau 8 bulan Pak. Ya Allah, sekarang udah hamil besar. Iya, saya ngenes denger cerita dari salah seorang warga yang ngasih tahu ke saya. Mungkin bisa diceritakan asal usulnya Neng Mut gitu ya, karena saya dengar ceritanya pahit sekali gitu. Asal usul Neng Mut ya dari semenjak kecil sudah ditinggal orang tua, bisa dikatakan hidup sebatang kara katanya. Betul itu? Iya betul Pak. Jadi saya bayi itu ditinggal ibu saya. Ibu saya masih ada Pak. Di mana? Di Jawa Tengah. Kalau bapak saya ada di Malaysia. Loh kok bisa? Di mana tadi? Malaysia. Daerah mana Malaysianya? Saya nggak tahu daerah mana-mananya Pak. Kerja apa di sana? Kerja sawit. Di perkebunan sawit? Iya. Nah asal usulnya gitu, ketika Mut ini lahir dirawat sama orang tua atau bagaimana gitu? Sama orang lain Pak, sama warga. Ya. Dititipin ke warga. Ya Allah, kok bisa? Karena bapak saya ke Malaysia, ibu saya tadinya kerja jadi TKW ke Arab.
Oh gitu. Iya, kalau ibu saya nggak ada kabar sama sekali. Kalau bapak masih ada, tapi sekarang lost contact, Pak. Sudah berapa tahun? Kalau bapak udah 25 tahun di Malaysia. Malaysia, tidak Iya. pulang-pulang. Enggak, Ya Allah. Jadi sekarang sama ibu, sama bapak, sama sekali belum pernah jumpa. belum. Sudah puluhan tahun. Iya, Pak. Jadi mood ini dititip di orang. Iya, di orang. Dari semenjak kecil. Iya. Nah, gitu. Ya Allah. Gimana perasaanmu? Nasibnya kok pahit sekali gitu. Iya, Pak. Kenapa hidup saya begini, gak kayak orang-orang? Kadang saya suka bingung gitu, kenapa hidup saya kayak gini. Orang-orang kalau punya masalah apa-apa kan bisa cerita ke orang tuanya. Bisa mengadu. Iya, apalagi saya sekarang lagi hamil besar. Biasanya kan anak perempuan itu ngadu ke orang tua gitu. Bagaimana solusinya? Kita lagi hamil besar, ditinggal suami, disakitin. Tapi saya cuma bisa nangis, Pak. Cuma bisa nangis, ya kayak gini. Hidup saya kok begini banget dari kecil. Udah dewasa juga masih disakitin sama suami. Ya Allah. Yang sabar ya. Iya, Pak. Jangan putus asa. Itu dirawat dede bayinya, terus sering-sering periksa ke kesehatan gitu ya. Iya, Pak. Ya Allah. Sekarang saya perhatikan mood ini kayak yang kebingungan gitu, kayak yang lagi banyak beban pikiran gitu. Ya, Pak, saya bingung. Hamil udah mau nginjak 8 bulan tapi saya belum punya perlengkapan sama sekali, Pak. Begitu. Iya, buat biaya lahiran saya aja saya nggak pegang apa-apa. Sama sekali. Iya, Ya Allah. saya juga nggak punya BPJS. Nggak punya. Enggak. Loh? Iya, soalnya kartu keluarganya belum ada, Pak. Kartu keluarga belum ada. Berarti KTP gimana? KTP ada. KTP Harus- mana itu? KTP Jawa. Oh, Jawa. Iya, Hmm. tapi perpindahannya itu udah di Tangerang, harus dipindah lagi ke sini kalau mau bikin kakak baru katanya. Oh gitu. Tapi saya belum ada biayanya buat ngurusin itu. Begitu. Iya. Nah, sekarang ini saya jadi bingung. KTP Jawa, tapi tinggalnya di sini. Ya, ceritanya gimana sih yang lebih detail gitu? Iya. Ini masalahnya kan harus fakta real gitu ya. Iya. Mm-mm. Kan saya nikah di Tangerang, Pak. Mm-mm. Nah, terus Ya awalnya dulu jangan langsung ke Tangerang. Semasa masih kecil kan dirawat sama orang. iya, Karena orang tuanya tidak tanggung jawab, ditinggalin. iya, Yang bapak pergi ke Malaysia, ibu ke Jawa. iya, Sampai sekarang udah besar, tumbuh besar, dewasa kan nggak pernah kejumpa, nggak pernah ketemu, nggak pernah. nggak ada kabar. Iya. Iya. Nah, cerita waktu masih kecil gimana itu yang ngebesarin Neng sampai sebesar gini? Ya, jadi saya diurus sama warga, dibesarin. Terus saya juga kerja, Pak, ngerantau. Enggak, diurus yang ngebesarin itu warga itu siapa? Saudara atau bukan? Bukan, Orang lain. orang lain. Dengan alasan dititip di orang lain gitu, kata itunya gimana? Orang tua Katanya dititip dulu di sini. Bapaknya mau pergi ke Malaysia. oh gitu. Iya, Jadi waktu itu orang tua Neng itu sudah pisah gitu, iya, udah pisah. Jadi yang ibu pulang ke Jawa Tengah, bapak masih di daerah, Malaysia. enggak di Majalengka. Iya. Waktu itu Neng dititip di
orang lain. Iya, di orang lain. Bapaknya pergi ke Malaysia dan Iya. sekarang sudah 25 tahun belum kunjung pulang. Belum. Seperti itu ceritanya. Iya, Kerjanya Pak. di kebun sawit. Nah, setelah itu Neng tumbuh dewasa. Sekolah dulu sampai mana? SMP juga nggak lulus, Pak. Kenapa? Cuman nyampe kelas 2 aja. Mm-mm. Soalnya nggak ada biayanya juga. Begitu. Iya, Oh, emang yang rawat Neng hidup sederhana juga gitu. iya, Pak. Heeh, terus setelah itu Setelah itu saya ngerantau kemana? ke Jakarta. Tangerang, Jakarta. Jakarta. Heeh, kerja apa? Jadi ART. Pembantu rumah tangga. Gitu. Iya, Pak. Terus setelah itu Setelah itu ada yang mau sama saya nikah sama orang Tangerang. nikahnya di mana? Di Tangerang. Terus yang jadi walinya siapa? Wali hakim, Pak. Soalnya bapak saya waktu itu nggak bisa dihubungin. Oh gitu. Nah, menikah sama orang sana. Terus itu dasarnya suka sama suka, cinta sama cinta atau bagaimana gitu? Iya. Mm-mm, Dasar cinta sama cinta, Pak. mm-mm, Tapi waktu itu namanya juga rumah tangga ya, Pak, pasti ada masalahnya. mm-mm. Nah, sama orang Tangerang cuman bertahan setahun setengah. Terus saya ketemu lagi sama orang Padang. Mm-mm. Sama orang Padang saya nikah. Oh gitu. Ya, nikah di Tangerang sama orang Padang. Berarti nikah udah 2 kali. dulu nikah, terus berpisah atau bagaimana? Iya, pisah. Alasannya bisa berpisah? Ya ada masalah lah, Pak. Oh gitu, privasi. Iya, Heeh, sudah nggak jodoh lagi, iya, terus hidup menjanda, terus menikah lagi sama orang, Padang. terus sampai sekarang lagi. Iya, lagi hamil 8 bulan. Tapi dianya ninggalin saya, Pak. Begitu. Alasannya? Dia punya cewek lagi. Ya Allah. Yang sabar ya Nak ya. Insya Allah orang sabar disayang Tuhan. Kemarin setelah menikah dan menikahnya pun di Tangerang. Lalu tinggal di mana? Di rumah siapa? Di kontrakan, Pak. Di Tangerang. Oh gitu. Iya. Jadi itu sama-sama merantau. Mutia orang sini, Iya, suami orang Padang. ketemu di Tangerang, Iya, Pak, ketemu di Tangerang. lalu menikah. Nah, setelah menikah berjalan berapa lama rumah tangganya gitu? Beberapa bulan, Pak. Sampai sekarang berarti 9 bulan. Dari bulan November. Dari awal nikah Iya, sampai sekarang ditinggalin. iya. Kalau umur janin, umur bayi berapa bulan? Mau 8. Oh, 8 gitu. juga belum. Oh 8 belum, Iya. 8 jalan. Jadi setelah menikah 1 bulan lebih, 2 bulan Iya. ngandung. Iya. Nah waktu itu tinggal di kontrakan. Iya, di kontrakan, Pak. Lalu suaminya kemana? Suami. Pergi, maksudnya alasan perginya gitu. Jadi kan suami saya diberhentiin kerja di Tangerang, Pak. Mm-mm. Udah gitu nyari kerjaan di Tangerang gak dapet. Dapatnya itu di Bali. Mm-mm. Nah, pas mau Lebaran bulan April, Mm-mm. 2 hari mau Lebaran dia pamit ke saya. Mm-mm. Katanya saya mau pergi ke Bali, mau kerja. Terus saya dititipin di kontrakan temen di Tangerang juga, deket kontrakan saya sama suami. Ya dititip di situ. Iya, dititip di situ. Terus suami saya bilang katanya nanti kalau udah sebulan saya transfer buat kamu nyusulin ke Bali. Nah, udah gitu baru juga dia 2 minggu di Bali dia berubah total. Alasannya?
Saya nggak tahu alasannya kenapa. Mm-mm. Terus sampai teganya dia bilang, emang kita ada hubungan. Dia bilang begitu, Kok Pak. bisa bilang begitu gitu? Iya, saya juga nggak tahu, Pak. Terus saya bilang, maksudnya apaan bilang begitu? Saya sekarang lagi ngandung anak kamu. Terus dia bilang, ya kalau anak, emang anak saya, kata dia. Saya mau tanggung jawab, tapi tanggung jawab ke anak. Kata dia begitu. Ya, dia sebulan di sana dia ada transfer ke saya. Tapi pas itu juga transfernya harus diancam dulu. Diancam, ibarat kata diancam kalau saya itu mau miralin dia. Kalau Miralin apa? ya miralin perbuatan dia. Kalau dia itu kayak gitu, ninggalin saya dalam keadaan hamil. Ini teh fakta, tidak dibuat-buat. Enggak. Mm-mm. Saya juga punya Pak buktinya. Kalau misalkan ada yang nanya buktinya, saya punya semua buktinya dia. Mm-mm. Kelakuannya dia gimana. Gitu. Jadi udah gitu baru dia mau transfer ke saya. Kalau nggak kayak gitu dia nggak transfer. Tapi sekarang ternyata dia dibalingnya sama cewek lagi, Pak. Nikah lagi atau bagaimana? Saya nggak tahu dia nikah lagi atau gimana, nggak tahu saya, Pak. Loh, kok bisa tahu? Kan jauh dari sini ke Bali gitu. Dia ada ngepost di IG. Saya juga dikasih tahu sama temen saya, katanya, Mut, kenapa ini suami kamu kok ngepost sama cewek? Padahal kan dia udah tahu kamu lagi hamil. Terus aku lihat ternyata iya, dia lagi sama cewek, Pak. Gitu. Ya Allah. Terus gimana perasaanmu setelah kejadian ini gitu? Ya pedih banget, Pak, hati saya, Pak. Sakit banget digituin. Mana keadaan hamil, terus dia nggak tanggung jawab, bingung mau ngadu ke siapa. Saya juga kan di sini numpang. Jadi di sini, di daerah sini numpang juga sama orang lain. Numpang. Waktu kemarin di Tangerang ditinggal, numpang juga di kosan teman. Ya Allah. Emang Mut nggak ada keluarga terdekat gitu dari bapak atau dari ibu gitu? Ada keluarga bapak, tapi ya selama saya hidup dan selama saya ada di dunia gitu nggak pernah ada yang nanyain kabar saya ada di mana, saya masih hidup atau saya makan atau nggak ada yang nanyain kayak gitu, Pak, keluarga. Nggak ada yang simpati gitu? Nggak ada. Loh, kok bisa begitu ya? Saya nggak tahu, Pak. Makanya saya bingung sekali, Pak. Kenapa nasib saya begini? Ujiannya pahit sekali ya, Mut ya? Iya, Pak. Nggak usah banyak pikiran, kasihan janin, kasihan dede bayinya. Mut harus tetap semangat. Dari tadi saya perhatikan Mut itu kayak pengen nangis tapi tegar gitu, tabah gitu. Iya, Pak. Saya lagi bingung, Pak. Saya nggak ada pegangan sama sekali. BPJS juga nggak punya. Pegangan apa maksudnya? Pegangan buat lahiran, buat periksa. Saya juga dari awal hamil belum periksa, Pak. Begitu. Iya. Mudah-mudahan dede bayinya sehat ya. Amin. Terus apalagi sekarang kan kalau mau lahiran memerlukan. Iya, memerlukan biaya, Pak. Sudah ada biayanya belum? Belum, Pak. Belum sama sekali. Buat baju-baju aja saya belum punya, Pak. Belum ada persiapan apa-apa? Belum. Seperti popok? Iya, belum. Bayi, buat baju bayi? Belum ada, samping. Pak. Ya Allah. Terus mau gimana? Ya, saya bingung, Pak. Mau minta ke siapa, Pak? Keluarga aja nggak ada. Sedangkan sekarang hidup pun?
Iya, numpang di orang iya, lain. hidup saya juga numpang di orang lain. Gitu. Ya Allah, sepahit ini kehidupan Mut ya. Terus kalau seperti sawah, kebun, tanah gitu, peninggalan orang tua ada? Saya nggak punya apa-apa, Pak. Rumah juga nggak ada. Waktu itu dulu ada rumah, tapi dijual sama ibu saya. Dan saya dikasih uang 5.000 rupiah sama HP Nokia yang dulu itu, yang jadul itu. Udah itu doang. Saya cuma dikasih itu. Setelah dijual rumah, beliau pergi ke Jawa. Iya. Bapak ke Malaysia gitu, ditinggalkan begitu saja. Mut punya adik, punya kakak gitu? Kalau kakak punya, tapi saya nggak tahu di mana. Kakak seibu sebapak gitu? Iya. Kakak Asli? kandung, iya. Tapi nggak tahu di mana? Nggak tahu. Nggak tahu di mana, Pak. Loh, kok ini bisa begini ya? Saya heran gitu, Mut. Ceritanya gimana ya? Orang tua pergi ke Malaysia, bapak, ibu ke Jawa, kakak ada, tapi kok sampai saat ini nggak tahu gitu. Kalau kakak waktu itu ikut ke ibu. Ke Jawa. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Gitu, ya Allah. Mungkin ada kata-kata dari Mut untuk ibu ataupun bapak yang dari Malaysia dan juga kakaknya gitu. Terus buat suami juga gitu, silahkan. Mudah-mudahan mereka melihat tayangan ini gitu. Ya, kalau mereka masih ada, masih terus ngelihat video saya di sini, saya cuman berdoa supaya mereka sehat. Gak apa-apa, gak ingat sama saya juga. Insya Allah saya ikhlas diginiin Ya Allah. dari kecil, gak apa-apa. Allah yang tahu gitu, Pak. Dimanapun mereka berada, semoga mereka sehat selalu. Udah. Ya Allah. Mut, luar biasa kamu, walaupun menderita, tidak diurus sama mereka gitu ya, sama orang tua ya, tapi luar biasa kamu mendoakannya, sangat mulia sekali. Mut, sekali lagi perbanyak zikir, sholawat, Iya, Pak. sholat yang 5 waktu tepat waktu. Iya. Sekarang hidup Mut pahit sekali gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa sukses ya. Amin. Pingin jadi orang sukses. Pingin, Pak. Iya. Jangan bosan-bosan, minta sama Allah, berdoa terus ya. Insya Allah nanti jadi orang sukses. Ingatkan kepahitan sekarang ini gitu, harus jadi pelajaran gitu ya. Harus di apa? Cek orang Sunda mah harus dipakai ngaca gitu, dipakai enteng gitu ya. Iya, apalagi sekarang lagi ngandung, kasihan nanti sama anaknya gitu. Harapan Mut kedepannya gitu, gimana? Kan masa mau numpang terus di orang lain gitu. Ya. Tapi saya salut tuh sama orang yang sekarang rawat Mut. Beliau baik sekali, mulia sekali kalau menurut saya. Iya, apalagi ceritanya dia kan sangat baik banget. Hidup sederhana gitu ya. Iya. Iya, dia baik banget, mau ya ngerawat saya dalam keadaan kayak gini gitu. Malahan saya mau ke Tangerang lagi aja dilarang. Katanya ngapain ke sana lagi? Di sana nggak ada orang. Terus kan kalau lahiran ntar mau sama siapa? Mending di sini aja. Sungguh luar biasa gitu, Pak. Baik banget. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan beliau yang rawat Mut sekarang beri kesehatan ya. Amin. Dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya. Amin. Mut, Iya, Pak. di sebelah sana musik kencang, di sebelah sana di belakang kencang juga. Mereka lagi pada memeriahkan 17 Agustus. Tapi kalau saya mah hari kemarin ya. Terus saya tersentuh dengar
tentang mood gitu, yang lagi hamil besar ditinggalkan begitu saja, lagi membutuhkan biaya buat lahiran persalinan gitu. Iya. Nah sekarang mau tanya Pak Rahmat, tapi jangan bohong. Iya. Mood sekarang punya uang? Enggak, Pak. Di saat mau melahirkan tinggal menghitung minggu ya, 4 minggu lagi, sebulan lagi gitu, Iya. belum ada uang sepeser pun. Belum, Pak. Peralatan bayi aja belum punya sama sekali. Ya Allah. Lah haula aja mood gitu. Iya. Terus sekarang mood kan mungkin pengen jajan, pengen beli apa, cemilan, makanan gitu. Diam aja, Pak, nggak jajan. Begitu. Iya. Ya Allah. Yang tabah ya Naya. Iya, Pak. Jadi sekarang gini ya Mut ya. Iya. Setelah saya semalam pikir-pikir gitu kan, kemarin yang curhat ke saya gitu ya, menceritakan tentang mood gitu. Iya, Pak. Kebetulan nih ada rezeki uang zakat dari Tuan Haji Abdul Rakub Singapura buat dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Iya, Pak. Ya Mut ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti dibeliin buat peralatan bayi ya. Sekali lagi Mut yang sabar. Saya Iya, doakan mudah-mudahan lahirannya berjalan lancar, mudah-mudahan lahirannya normal gitu ya. Amin. Tidak sesar ya. Iya. Biar tidak banyak biaya gitu. Alhamdulillah ini ada rezeki dari Tuan Haji Abdul Rakub untuk peralatan bayi ya. Makasih, Pak. Semoga bermanfaat, banyak rezekinya lagi. Amin. Saya mau belikan peralatan bayi. Mudah-mudahan ya nanti Tuan Haji Abdul Rakub didoakan ya di Singapura ya. Iya. Iya. Nah sekarang mah itu banyak orang, kita bagi juga yuk. Sekalian yuk Mut yuk. Itu banyak yang lagi pada nyantai di samping sawah ya. Iya, Kita Pak. bagi-bagi rezeki yuk, ada uang zakat. Yuk. Ya, ayo. Yang rawat Neng ada di sini? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Indahnya hidup di desa sahabat. Sore-sore begini nongkrong di pinggir sawah sambil dengerin trompet bancet ya. Kang Kengkong ya bah ya. Ini apa? Sambil ngopi cau mau atuh. Boleh sini. Ini ditutup terus atau kenapa? Damang. Senyum-senyum aja kayak kenal ke saya. Pernah sering lihat Lihat di mana? di YouTube. Oh gitu. Sering ketemu. Oh sering lihat. Jadi penggemar gitu. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya gini ya. Ini ada rezeki uang zakat dari Tuan Haji Abdul Rakub Singapura. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hatur nuhun. Ya. Satu. Alhamdulillah, hatur nuhun. Ini penggemar bukan? Penggemar. Oh gitu. Mau? Mau. Ya, jangan dilihat nilainya ya. Kalau ini mah udah tadi ya, buat biaya lahiran ya. Ini buat emaknya, mohon. Iya. Ini masih sekolah nggak? Masih. Buat bekal sekolah ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ini masih sekolah? Masih. Gadis desa ini, Ini buat jajan ya, sama-sama ya. Itu uangnya dari Tuan Haji Abdul Rakub Singapura. Iya. Mudah. Abah, Bade. Oh, ka dia tuh. Be. Mana bumi Abah ya? Be ya, candakeun. Be. Mohon. Dari Tuan Haji Abdul Rakub Singapura, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, nanti Tuan Haji Abdul Rakub di Singapura kita doakan semoga sehat, panjang umurnya, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya udah, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau keliling lagi, saya pamit ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, penyampaian uang amanah, uang zakat dari Tuan Haji Abdul Rakub Singapura sudah selesai. Tak lupa tadi pun saya kasih buat ibu hamil yang ditinggalkan suaminya katanya ya. Mudah-mudahan dede bayinya sehat selalu, amin. Saya ngucapin beribu-ribu terima kasih buat Tuan Haji Abdul Rakub dari Singapura yang selalu bantuin orang-orang yang memerlukan. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.